Allah akan menemukan pasangan itu sesuai dengan karakteristiknya. Yang baik ketemu yang baik, yang kurang baik akan ketemu dengan yang kurang baik lagi. Biasanya kalau ada yang merasa saya kurang baik kok dia baik, biasanya Allah ingin merubah si kurang baik itu menjadi lebih baik. Dan prosesnya seperti ditolak si A, ditolak si B, tiba-tiba ketemu hal yang lainnya, ini yang lebih istimewa sesuai dengan karakternya. Ada seorang perempuan kemudian udah berencana menikah, lepas, bertemu yang terakhir, menikah keduanya, ternyata dipertemukan sesama ahli Quran. Dan Allah hanya menginginkan seseorang yang bisa mendukung kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Karena itu, kalau sudah menikah, sudah punya pasangan, maka yakinkan itulah yang terbaik, yang ditanamkan kebahagiaan di dalamnya, maka saling mengisi. Kalau sudah berpasangan, jangan pernah sedikit pun memikirkan pasangan orang lain, tapi fokuskan pada pasangan pribadi untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu. Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Iman itu 100%. Siapa yang sudah menikah, imannya sudah download 50%. Sisanya bukan menikah lagi. Ini perlu saya luruskan ibu-ibu, karena banyak sekarang jamaah yang sudah pandai menafsirkan sendiri. Sisanya falyattaqillaha fin nisfil baqi, takwa kepada Allah. Setakwa-takwanya anak lajang pemuda jomblo yang belum menikah, imannya baru 50. Sempurnakan dengan menikah. Sebaliknya yang sudah menikah walaupun tidak takwa sudah 50. Tinggal takwa sedikit aja lagi. Oleh sebab itu maka bersyukur kita, sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan yang belum berjodoh ditemukan Allah jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Nah, kalau bangun kemudian hilangkan bekas ngantuk, duduk sudah hilangkan bekas ngantuk, balu kemudian membaca. Apa yang dibaca? Ada ayatnya, ada haditsnya. Jadi bangun tidur itu sudah ada ayat. 11 ayat penutup surah Ali Imran. Dari surah ketiga ayat 190 sampai ayat 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Catat ini ya. Saya sampaikan ini langsung kalau teman-teman ngaji tafsir dengan hadis dapat ini. Kalau antum biasakan baca ini penutup Ali Imran ayat 190 sampai dengan 200 dan dipahami isinya, Allah akan jaga antum dari perbuatan maksiat selama hari itu. Satu. Yang kedua, membimbing antum untuk meningkatkan pengetahuan selama beraktivitas. Yang ketiga, dibimbing oleh Allah mengerjakan segala aktivitas yang mengantarkan pada ridha dan surganya. Itu makna yang Ali Imran di penutupnya itu. Makanya kalau benar paham ayat ini, nggak ada pelajar yang bangun kecuali pintar di hari itu. Saya seorang pemuda yang tengah berjuang menuntut ilmu, meraih impian. Saya jatuh hati pada seorang muslimah. Dan sadar kami memahami perasaan satu sama lain. So sweet. Tapi tidak pacaran. Apa namanya? Kami tidak pacaran sebelum itu menjadi halal. Ustadz, saat ini telah memberikan isyarat untuk segera menghalalkannya. Namun saya rasa bahwa saya harus mempersiapkan segalanya terlebih dulu untuk memastikan kesejahteraan demi masa depan. Apa yang baiknya saya lakukan, Pak Ustadz? Kerja. Saya kalau kencing sudah sesuai dengan sunnah, sudah duduk, sudah dibatukkan, sudah disentil-sentil, apa adanya ya, Pak Yoyo yang tukang sopirnya, sampai tetes terakhir sudah dibersihkan. Akan tapi jika saya berjalan keluar tiba-tiba, sering air kencing saya keluar sedikit dan celana dalam saya basah, apakah saya harus mengganti pakaian dalam, Ustaz? Jika saya tidak membawa pakaian dalam, apakah sholat saya sah? Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Tentu dalam hukum agama tidak ada aibnya bertanya ya. Yang penting betul-betul memang antum membutuhkan hukumnya gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang
beberapa sahabat yang sempat malu bertanya, lalu Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu menjelaskan apapun yang dibutuhkan dari masalah lalat sampai hal yang lebih besar daripada itu. Supaya mereka bertanya, tapi memang betul-betul dibutuhkan, gitu kan? Kadang-kadang memang harus memunculkan sesuatu yang lucu atau apa, tapi memang dibutuhkan, memang butuh, bukan disengaja untuk hanya sekedar seremoni atau testimoni saja, teman-teman sekalian. Baik, kalau keluar kencing, di sini saya tidak tahu keadaan antum secara pribadi, tapi ada kemungkinan kadang-kadang ada orang dia setelah kencing dan sudah batuk, dia sudah ikhtiar maksimal, kemudian dia menceboknya. Biasanya tetesan air di sisa zakar itu ada, sehingga pada saat dia pakai celananya basah dari tetesan air, mungkin bukan dari kencing. Bisa saja terjadi itu, dan itu sering terjadi karena banyaknya air yang dipakai untuk mencebok dan dia tidak mengeringkan dulu lalu kemudian menutup celana dalamnya, maka jadi basah. Jadi antum sendiri bisa pastikan masalah itu, karena Allahu alam kalau perilaku yang sudah dibuat tadi ini betul-betul sudah dilakukan, sudah berbatuk, sudah berusaha mengeluarkan maksimal, maka hukumnya berarti hukum umum. Artinya kalaupun ya setelah itu ada tetesan-tetesan, tidak dianggap tetesan kencing karena sudah ikhtiar maksimal, gitu kan? Kecuali memang dipastikan, misal orang itu memang lebih jeli, dia kemudian membuka pakaian dalamnya lalu mendekatkan dengan hidungnya lalu dia cium, memang ada bau, ya di situ bau seperti kencing, maka memang berarti dianggap itu bagian dari kencing, ya. Dan ini memang harus kalau dia tidak punya celana dalam bisa dikucek di daerah itu, dikucek, dibersihkan, masuk ke WC kamar mandi dibersihkan. Kalau orang tidak bisa ngontrol, dalam arti kata di sini penyakit, dalam arti kata penyakit, maka tetesan yang datang setelah itu tidak membatalkan wudhunya. Seperti kasus orang diketeter misalnya. Dia pakai alat, kadang-kadang dia nggak bisa ngontrol kencingnya. Tapi dia harus sholat kalau tiba waktu. Dia udah memastikan, dia sudah berusaha, sudah menganggap tidak ada kencing, kemudian dia sholat. Ternyata penyakit, tiba-tiba ngucur sendiri. Ini fatwa ulama adalah sah sholatnya. Karena yang dihitung adalah pada saat dia takbiratul ihram dalam keadaan suci. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya Allah. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita bukan hanya di sini. Dunia ke alam kubur. Alam kubur hisab di hari kiamat, ditentukan di akhirat surga atau neraka. Dan kita yakin dengan itu. Rukun iman yang kelima, yaumul akhir, kita yakin. Kita yakin adanya kubur, adanya nar, adanya jannah. Karena itulah kemudian kita diberikan pedoman untuk bersiap. Lantas kalau cuma cari dunia, jahiliyah sudah khatam. Karena mereka memahami hidupnya hanya untuk dunia. Kerja saja, silakan pintar sepandai-pandainya, silakan cari ijazah sehebat-hebatnya, cari ilmu sampai jadi yang paling pandai. Buat apa? Anda mau kumpulkan dunia, pengen dapatkan Nobel, bagus. Dunia Anda akan bahagia, dunia Anda sukses. Sekarang tanyakan sampai Jumat ini berapa persiapan untuk alam kubur Anda. Bukan meninggalkan dunia, tapi kreasikan dunia menjadi bekal akhirat. Belajar tetap di tempat yang sama, niatkan untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-akhillah, orang-orang yang berteman, orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang berkawan di dunia. Ba'duhum li ba'din adu. Di akhirat mereka akan saling bermusuhan, kelahi mereka di akhirat. Gara-gara ente aku masuk neraka. Kenapa? Gara-gara ente dulu ngajak aku pakai sabu-sabu narkoba kan? Iya, tapi salah ente juga. Kenapa ente mau? Aku mau karena gratis. Berkelahi mereka di hadapan Allah. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Orang paling rugi pernah hidup di atas dunia, bernafas dengan udara kiriman Allah, bernafas dengan paru-paru titipan Allah, detak jantungnya kuasa Allah, berjalan di atas muka bumi milik Allah,
tapi dia tidak pernah mengajak hamba Allah berbuat baik dan tak pernah melarang hamba Allah berbuat mungkar karena takut merusak privasi orang. Zaman sekarang orang begitu prinsipnya. Jangan ajak-ajak saya sholat, urus aja surgamu, akan aku urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu. Yang mabuk aku, yang sakau aku, yang pacaran aku, yang buat maksiat aku, apa urusan kamu? Ini kan privasiku, ini rumahku. Memang betul, rumahnya rumah kamu, uangnya uang kamu, khomarnya khomar kamu, narkobanya narkoba kamu. Tapi ketika gempanya datang, getarannya ke rumahku.